Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman Islam, nikmat sehat dan waktu luang, dan nikmat lainnya yang Allah berikan kepada kita. Begitu maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kepada kita, ya. Bahkan terkadang nikmat yang tidak kita minta pun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Betapa banyak nikmat-nikmat yang kita terima, kita rasakan, namun kita tidak merasa, ya, tidak merasa bahwa itu adalah sebuah nikmat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian tidak bisa menghitungnya. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, ada di dua tempat. Ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak mampu menghitungnya. Allah berikan kepada kita apa yang kita minta, dan Allah berikan kepada kita apa yang tidak kita minta. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman, ya, maha pemurah, ya. Maka kewajiban kita adalah mensyukur nikmat-nikmat tersebut. Nikmat yang kita minta kemudian Allah berikan kepada kita, ataupun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tanpa kita minta. Ya. Maka ada doa, Allahumma lakal hamdu kullu wa lakas syukru kullu. Ya Allah, bagimu semua pujian. Ya Allah, bagimu ucapan syukur semuanya. Ya, ini ada sebagai bentuk pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dari umat Allah Subhanahu wa taala, dan lupa salawat dan salam juga kita aturkan kepada panutan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliaulah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari beliaulah kita bisa menjadikan agama Islam ini sebagai keyakinan kita, ya, menjadikan agama Islam ini sebagai prinsip hidup kita, ya. Apa yang kita jalani sekarang ini, ya, dengan mengikuti aturan Islam, mengikuti apa yang di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini semua adalah berkat perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca sejarah, tentu kita tidak bisa membayangkan bagaimana ketika Rasulullah SAW berperang, ya, sebelum perang Badar, beliau dengan penuh kecemasan dan penuh rasa khawatir, bahkan beliau kemudian mengangkat tangannya tinggi, ya, sampai jubah beliau terjatuh ke tanah, ya. Pada saat perang Badar, di mana waktu itu kaum muslimin masih tergolong lemah, ya, menghadapi orang-orang
kafir Quraisy. Pada saat itu Nabi mengatakan, ya Allah, jika engkau kalahkan pasukan ini, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Ya. Di kekhawatiran Nabi pada saat itu. Ya. Assalamualaikum. Kekhawatiran Nabi ketika harus berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy, yang mana pada saat itu kaum muslimin masih lemah. Ya. Sampai kemudian para sahabat menenangkan beliau. Nah, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, dan mulai saat itu Islam dan kaum muslimin menjadi kelompok ya, yang disegani, ya, kelompok yang dihormati. Dan inilah kembali bahwa apa yang kita gunakan menjadi rambu-rambu hidup kita di dunia ini dari agama Islam ini adalah merupakan jasa dan kebaikan yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dan semoga selawat selalu tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat nanti. Bagus kan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jika kita cermati di dalam Al-Qur'an, ya, jika kita mencermati apa yang dalam Al-Qur'an, kita akan menemukan di antara isi Al-Qur'an, yaitu perintah untuk memberikan maaf dan memberikan kelapangan dada. Kepada siapa? Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menerangkan hal ini. Ya. Di antaranya adalah yang pertama disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu karunia kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah mengatakan fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dan karena sebab rahmat Allah, maka Allah jadikan hatimu lembut terhadap mereka, ya, terhadap umatnya, ya, terhadap sesama manusia. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dan seandainya engkau wahai Muhammad memiliki hati yang keras, memiliki perangai yang kasar, ya, lam faddu min hawlik, niscaya orang-orang itu akan meninggalkan, lari dari. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk fa'fu anhum. Maka berikanlah maaf kepada mereka. Ya. Maka berikanlah maaf kepada mereka, dan mintakanlah ampun untuk mereka. Nah, dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi kita, dan sesungguhnya itu juga merupakan perintah untuk umatnya. Ya, karena yang perlu kita pahami bahwasanya setiap perintah yang ada dalam Al-Quran yang itu ditujukan kepada Rasulullah SAW, maka sesungguhnya itu juga berlaku untuk kita, kecuali ada ayat ataupun ada petunjuk yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk Nabi. Nah, jadi ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwasanya yang menjadi ibrah, yang menjadi ukuran, ya, yang menjadi acuan itu adalah ya, bi'umumil lafzi, umumnya lafaz, la bi khususis sabab, bukan karena khususnya sebab. Ya, dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menerangkan kepada kita, karena ayat itu turun disebabkan ada satu
kejadian, satu peristiwa, ya, kemudian turunlah ayat. Ataupun dalam hadis-hadis Nabi, ya, ada hadis Nabi yang kemudian Rasulullah SAW bersabda, membuat sebuah ketetapan dan ketentuan karena ada sebab, ya, sebab khusus yang membuat ayat ataupun hadis itu keluar. Nah, namun yang menjadi pelajaran, menjadi pedoman adalah umumnya lafadz, bukan khususnya sebab. Dan dalam ayat yang kita sampaikan tadi bahwasanya Allah perintahkan kepada Nabi kita agar memberi maaf, ya. Jadi agar memberi maaf kepada orang lain, ya. Maka hendaklah kita juga menjadi orang yang memberi maaf, mudah untuk memaafkan. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan dalam Allah Subhanahu wa taala, memaafkan dan berlapang dada itu juga Allah perintahkan kepada kita, ya, terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kita, terutama orang yang masih ada hubungan kerabat dengan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ayat yang Allah turunkan disebabkan karena satu peristiwa yang terjadi dalam keluarga sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, di dalam ayat tersebut Allah katakan wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyutu uli qurba, ya. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah, dan hendaklah dan janganlah menahan orang-orang kaya dan orang-orang yang memiliki keluasan harta, memiliki kelapangan harta untuk berbagi, untuk memberikan sebagian harta yang mereka miliki itu kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim yang mereka masih memiliki kerabat pada dirinya. Wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaklah mereka itu memaafkan dan berlapang dada. Nah, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun berkaitan dengan apa yang dialami oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di mana ketika ada peristiwa hadisatul ifk, peristiwa kedustaan, peristiwa bohong, ya. Kalau sekarang ya kejadian hoax, ya, yang dialami ataupun yang dituduhkan kepada putri Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Di dalam peristiwa itu diterangkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan tuduhan keji, bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan perbuatan yang keji, melakukan perbuatan yang tidak baik dengan seorang sahabat, ya. Padahal Aisyah adalah istri Nabi, ya. Hanya karena ketika Aisyah membersamai Nabi, ya, dalam satu peperangan, ketika pulang dari peperangan tersebut, Nabi dengan pasukannya dan para sahabatnya beristirahat di sebuah tempat. Dan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya ketika ada istri Nabi yang membersamai Nabi, maka istri Nabi ini dipandu atau ditandu, ya. Ditandu dengan sebuah sebuah tandu yang kemudian ada kerupuknya, ya, ada tutupnya. Jadi seperti kalau dulu di musim haji
di tahun-tahun awal 2000 itu masih ada. Ya, kalau haji ada jasa, kalau sekarang jasa kursi dorong. Nah, kalau dulu yang Bapak Ibu juga pernah melihat, di antara jasa untuk tawaf dan sa'i atau tawaf terutama itu ada jasa ditandu, terutama untuk wanita. Ya. Kemudian ada ditandu berempat, ya, orang-orang badannya besar, ya, hitam, orang Afrika mungkin itu ya. Jadi ditandu, kemudian ada rukuknya. Nah itu biasanya kalau dulu itu untuk itu jadi pembuka jalan. Kalau mau cepat tawafnya itu jalanlah di belakang orang ini, ya, karena cepat itu. Jadi itu di awal-awal 2000 masih ada. Ya. Nah, pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha sedang berada di tandu tersebut, dan kemudian karena satu keperluan beliau turun dari tandu itu. Ya. Jadi turun dari tandu itu karena beliau kehilangan kalung yang beliau bawa, yang beliau pakai. Nah, ketika keluar dari tandu itu, orang-orang yang yang membawa tandu ini tidak tahu kalau Aisyah keluar dari tandu ini. Nah, dan Rasulullah dengan para sahabat kemudian jalan. Waktu itu Aisyah tertinggal di situ. Dan sebagaimana kebiasaan Nabi dan para sahabatnya ketika meninggalkan suatu tempat, ya, setelah meninggalkan tempat itu Nabi biasa mengutus sahabat untuk istilahnya baleni, ya. Jadi memeriksa kembali barangkali ada yang tertinggal. Nah pada saat itu Aisyah tertinggal dan beliau bingung mau melakukan apa, sehingga kemudian beliau pun menunggu karena beliau yakin mesti Nabi akan merasa kehilangan dirinya dan akan kembali. Sehingga kemudian beliau tertidur, lalu Aisyah ditemukan oleh sahabat yang ditugaskan oleh Nabi untuk memeriksa tempat tersebut. Nah kemudian sahabat ini kaget, Aisyah juga kaget, lalu kemudian tanpa ada bicara, tanpa ada komunikasi sepatah kata pun, kemudian Aisyah dengan sahabat ini menyusul rombongan, ya, Nah ketika sampai di rombongan, ya, lalu hal ini diketahui oleh orang-orang munafik, ya, oleh orang-orang munafik. Dimana orang munafik ini pimpinan mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, kemudian membuat berita bohong, ya, menyebarkan isu, ya, di tengah-tengah masyarakat kota Madinah, ya, menyebarkan isu yang mana isu itu adalah Aisyah sudah melakukan perbuatan yang tidak baik dengan seorang sahabat, padahal Aisyah adalah istri Nabi. Sebagaimana sudah menjadi sudah menjadi kebiasaan, ya, sudah gitu bisa dipahami bersama bahwa kalau kabar tidak sedap itu lebih mudah tersebar daripada berita baik. Ya, jadi berita buruk, ya, berita jelek, berita yang tidak baik itu lebih mudah tersebar, ya, daripada berita yang baik. Termasuk dalam hal ini adalah apa yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian berita itu tersebarlah di tengah-tengah kota Madinah, semua sahabat mendengarnya, ya, karena sudah dikipas-kipas sama orang-orang munafik. Nah, dan Nabi pun ketika mendengar berita ini beliau bimbang. Beliau bimbang. Nah,
Sementara Aisyah yang waktu itu masih sangat muda, beliau sama sekali tidak terpikirkan dengan kejadian itu. Sementara di tengah-tengah kota Madinah sudah tersebar, semua sudah bisik-bisik, semua sudah jadi bahasan ya di setiap tikungan itu sekarang ya, setiap tempat membahasnya ini gitu, sudah viral. Aisyah tidak merasa. Ya, Aisyah hanya tahunya bahwa tiba-tiba Rasulullah SAW meminta Aisyah untuk kembali ataupun pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Jadi kembali ke rumah orang tuanya. Dan Aisyah tidak merasa janggal karena itu hal yang biasa. Ya, jadi ke rumah orang tuanya beberapa hari, kemudian kembali lagi. Nah, Aisyah baru tahu, ya, Aisyah baru tahu ketika ada salah satu kerabatnya yang kerabatnya ini waktu itu sedang menyisir rambut Aisyah. Ya, Ummu Mistah namanya. Ya, Ummu Mistah. Nah, ketika sedang menyisir rambut Aisyah, kemudian sisir itu jatuh ke lantai. Kemudian Ummu Mistah ini mengucapkan kalimat yang secara spontan dari lisannya. Lalu kemudian dan kalimat spontannya itu mengatakan celakalah Mistah. Aisyah mengatakan, loh, kamu sama anakmu kok seperti itu? Ya, kamu sama anakmu kok seperti itu, kamu doakan kecelakaan supaya anakmu celaka. Ini ada apa? Ya, kan tidak pantas orang itu mengatakan demikian. Lalu cerita, ya, bahwa Mistah termasuk orang yang ikut memviralkan berita tadi, ya, berita yang merusak kehormatan keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu dan khususnya adalah kehormatan Aisyah radhiyallahu anha. Maka waktu itu kemudian Aisyah baru tahu dan kaget, ya, dan beliau bingung. Beliau tanya ke bapaknya, saya juga bingung mau ngapain. Saya mau bilang kamu nanti dikira saya gak bijak, tapi kalau saya tidak membela kamu, kamu anak saya. Ya. Nabi juga bingung antara mempercayai atau mengingkari berita itu. Maka beliau bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Ada sahabat yang mengatakan, wahai Nabi, saya tidak mengenal Aisyah kecuali beliau adalah orang yang terhormat dari keluarga terhormat. Bapaknya adalah orang terhormat. Itu tidak mungkin itu. Tapi ada sahabat lagi yang mengatakan bahwa ketika Nabi meminta saran, sahabatnya menjawab, Nabi, wanita di dunia ini bukan hanya Aisyah. Ya. Jadi kalau Aisyah melakukan hal yang tidak terhormat tersebut, ya, seandainya dia melakukan itu, masih banyak wanita yang lebih baik yang bisa menjadikan menjadi seorang istri. Ya kan, jadi galau nanti. Nah, dulu pernah galau karena telatnya turun wahyu. Dan pada saat itu juga, seandainya Allah kemudian langsung menurunkan wahyu, ya, menurunkan Al-Quran, menurunkan ayat, ya, sebetulnya selesai. Tapi Allah menunda, tidak segera turun wahyu, sehingga kemudian berita tersebar, menjadi konsumsi publik, sudah menjadi rahasia umum. Rasulullah bingung, Aisyah hanya bisa nangis. Ketika tanya ke bapaknya juga ikut nangis. Tanya ke ibunya juga ikut nangis. Bingung. Nah, lalu setelah itu turunlah ayat, ya, turunlah ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa Aisyah terbebas dari semua tuduhan, ya, bahwa berita itu adalah berita dusta, ya, dan Aisyah
terbebas dari semua tuduhan itu, wanita yang bersih. Nah, ketika ayat ini turun, kemudian Nabi pun menjadi lega. Sahabat Abu Bakar juga menjadi lega. Tinggal Aisyah bingung waktu itu. Bahkan kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, anakku, silakan kau menemui suamimu. Ya. Tapi kemudian Aisyah mengatakan, enggak, saya akan di rumah sampai dijemput. Ya, sampai dijemput. Nah, ya kemudian dijemput. Nah, selesai. Nah, begitu turun ayat dari Al-Quran, semuanya selesai. Nah, ketika selesai ini tinggal lalu beres-beres ini dengan orang-orang yang tadi, orang-orang yang ikut memviralkan tadi, orang-orang yang ikut menyebarkan berita dusta tadi, termasuk yang akan diselesaikan adalah di sini kerabatnya sahabat Abu Bakar, yaitu Mistah. Mistah ini masih ada kerabat dengan sahabat Abu Bakar, dan semua kebutuhan hidupnya disubsidi oleh Abu Bakar. Ya, semua kebutuhan hidupnya dibantu oleh Abu Bakar. Tapi kemudian dengan kebaikan yang begitu besar, malah Mistah ini termasuk orang yang ikut memprovokasi, ikut menyebarkan berita tadi. Padahal kalau normalnya orang itu, ya, ketika ada sesuatu yang tidak baik ditujukan kepada, ada berita yang tidak baik yang ditujukan kepada orang yang dia adalah orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita akan secara otomatis membelanya. Nggak mungkin, kita akan marah, ya, kita akan mengingkarinya dan menolaknya. Nggak mungkin, ya. Ketika ada berita yang tidak baik, ya, dialamatkan, ditujukan kepada orang dekat kita, keluarga kita, kerabat kita, maka respon pertama adalah mengingkari. Tidak mungkin, ya. Namun terkadang orang itu lebih percaya dengan orang lain daripada dengan orang dekatnya sendiri, apalagi kalau itu berita yang kurang baik, berita yang kurang sedap, ya. Termasuk dalam hal ini Mistah. Maka ketika setelah turun ayat tersebut, Abu Bakar mengatakan, sudahlah, kamu cari penghidupan sendiri, kamu silakan kerja, saya tidak mau tahu kamu mau hidup dari mana untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. Yang jelas saya sudah selesai, saya nggak mau ngasih kamu lagi. Dan ini secara kemanusiaan yang manusiawi, ya kan? Tapi kemudian Allah menurunkan ayat tadi, walayat tadi ulul fadli minkum. Ya, jadi yang intinya ayat tersebut, janganlah orang-orang yang memiliki kecukupan dan kelapangan harta itu menahan dan menghentikan, ya, apa yang menahan dan menghentikan, ya, dari kebiasaannya untuk memberi orang-orang miskin, ya, kerabat-kerabatnya, hingga akhir ayat, ya, hingga akhir ayat disebutkan tersebut, di mana Allah kemudian mengatakan bal ya'fu wal yasfahu, dalam mereka itu memaafkan dan berlapang dada. Nah, maka kemudian ketika turun ayat ini, sahabat Abu Bakar pun dengan lapang dada beliau berkata kepada Mistah bahwa, wahai Mistah, subsidi saya lanjutkan, ya, sebagaimana biasa, seperti tidak terjadi apa-apa, ya, tidak akan aku hentikan, ya, akan saya lanjutkan. Nah, di sini kebesaran hati dan kelapangan dada dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, terhadap kerabatnya yaitu Mistah tadi, ya, jadi kelapangan dada, dan tidak semua orang bisa memiliki sifat seperti ini, ya. Jadi kekecewaan yang luar biasa, ya, kemarahan, ya, yang sangat besar, ya, itu semua bisa diredam, ya, bisa dihilangkan
seketika itu juga ketika Allah menurunkan ayat tadi. Nah, jadi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian suka ya jika Allah memberikan ampunan kepada kalian? Maka salah satu cara agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita adalah dengan kita memaafkan orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Ya. Jadi agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, ya, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu caranya adalah dengan kita memaafkan orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Ya, memberikan maaf kepada orang-orang yang sudah mengecewakan kita. Ya. Berlapang dada dengan orang-orang yang sudah menyakiti kita dan menzalimi kita. Nah, tapi tidak mudah. Tidak mudah. Karena tidak mudah, maka juga balasannya pun juga sangat besar. Karena Allah katakan wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memberikan maaf, ya. Jadi orang memberikan respon terhadap kezaliman yang ditujukan kepada dirinya itu ada 3 macam. Yang pertama, dan ini dibolehkan, yaitu wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan itu adalah dengan keburukan yang serupa. Ya, balasan keburukan itu adalah dengan keburukan yang serupa. Ya, jadi kalau ingin membalas, maka balaslah dengan balasan yang serupa, jangan yang lebih besar. Ya, jangan memberikan balasan yang lebih besar, karena kalau kita memberikan balasan yang lebih besar, maka kita jadi orang zalim, karena berbuat lebih zalim dari orang yang berbuat zalim pada kita. Ya, jadi kalau ada orang kok, ya, apa istilahnya, misalnya nyubit atau mukul, ya balaslah dengan yang sama. Jangan kemudian dibawakan parang itu lebih zalim. Ya. Jadi yang setara, yang sama. Nah, dan juga pernah kita contohkan juga, yang kita pernah memberikan contoh ketika kita merasa sangat terganggu dengan bisingnya suara knalpot. Ya. Kita mau punya anak kecil, punya bayi, kemudian ada motor dengan suara knalpot yang sangat keras yang membuat kita kaget, anak kita yang masih bayi juga kaget karena suara knalpot tersebut, atau suara yang lain, mercon dan sebagainya. Nah, kemudian kita mengumpat, ya, kita mengumpatnya kalau dia pakai motor knalpot dia semoga ketabrak di jalan, ya, jadi semoga ketabrak mati di jalan. Nah, ini doanya lebih dolim, lebih besar, ya, lebih besar dari apa yang dilakukan oleh orang, ya, orang itu kepada kita, ya. Atau yang lainnya, yang kita masing-masing kita bisa mengukur kadarnya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa man 'afa, jadi memberikan maaf, ya, wa aslaha, dan berbuat baik. Nah, jadi barang siapa yang memberikan maaf dan berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama mengatakan bahwa ada amalan-amalan yang memang kadar pahalanya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran besarnya pahala ini hanya Allah yang menentukan, karena saking besarnya. Ya, ada 3. Yang pertama adalah orang yang memberi maaf tadi. Ya, orang yang memberi maaf dan berlapang dada. Dan disebutkan man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memberi maaf dan berlaku baik, berbuat baik, maka pahalanya ada di
sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah pahalanya orang sabar. Karena Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar, balasan bagi orang-orang yang sabar dengan balasan yang tidak ada hitungannya, tidak bisa dihitung. Dan yang ketiga adalah pahalanya orang yang berpuasa. Karena Allah kata, karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan kullu amali bani adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam itu kembali kepadanya untuknya kecuali puasa. Karena puasa itu fa innahu li. Karena puasa itu untukku wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Ini adalah tiga perkara yang pahalanya sangat besar, tidak bisa diukur karena Allah yang akan membalasnya sendiri dengan kadar, dengan jumlah, ya, besaran yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, bagusnya dalam mata Allah Subhanahu wa taala, maka memberikan maaf. Ya. Jadi dari yang pertama adalah memberikan balasan yang setimpal, kemudian memberikan maaf, dan yang ketiga yang telah kita sebutkan juga tadi bahwa memberikan balasan yang lebih besar. Maka ini namanya zalim. Ya. Maka yang ketiga ini adalah zalim karena membalas dengan balasan yang lebih besar. Dan jika kita perhatikan, sesungguhnya beri maaf itu satu perkara yang sulit, ya, sehingga banyak orang yang kadang memaafkan itu juga hanya formalitas, sehingga dengan formalitas itu juga dampak positif yang kembali ke dalam dirinya juga tidak sebesar kalau dia benar-benar memberikan maaf dari hatinya, ya, dia benar-benar ikhlas memberikan maaf, dia benar-benar berlapang dada, ya. Dan kadang saking sulitnya kekecewaan dan kemarahan itu sampai terpendam bertahun-tahun, ya. Jadi terpendam bertahun-tahun, bahkan sampai lupa. Nah, kalau orang sampai lupa, ini jadi tugasnya yang telah berbuat zalim tadi, ya. Jadi di sini ada dua sisi dalam hal menyelesaikan urusan, ya, antara meminta maaf dan memberi maaf. Orang kadang kecewa, orang kadang marah, orang kemudian kadang dendam, ya, karena dianggap perbuatannya sudah keterlaluan, kemudian itu dipendam di dalam dirinya, ya, dipendam dalam hatinya, ya. Kemudian itu selalu dalam pikirannya. Nah, dan ketika itu selalu mengganggu pikirannya, ya, kalau orang banyak pikiran jadinya kan secara fisik imunnya akan melemah. Ketika melemah maka akan mudah kena penyakit, kan gitu. Maka salah satu ikhtiar supaya kita ini hidupnya sehat secara fisik maupun secara secara pikiran, ya, agar kita ini bisa hidup sehat secara fisik, ya, dan juga secara pikiran, ya, salah satunya yang perlu kita lakukan adalah dengan melupakan, memaafkan, mengikhlaskan, ya. Jadi semua yang telah dilakukan oleh orang lain kepada kita, ya, tidak perlu jauh-jauh. Mungkin kita sebagai orang tua kecewa dengan anak kita, kemudian itu menjadi pikiran kita sebagai orang tua, anak saya kok begini dan seterusnya, sehingga itu menjadi beban pikiran, ya. Kemudian juga kadang ada tetangga ataupun saudara, masa saudara kok begitu, ya, seperti kasusnya yang dialami oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu tadi. Masa dia itu juga saudara saya, kerabat, ya, tapi kok seperti itu. Nah, maka maafkan, berlapang dada untuk memaafkannya dan melupakannya, ya. Jadi
berlapang dada, ya, memberikan maaf dan melupakan apa yang dilakukan oleh orang tersebut dan menganggap bahwa hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, jadi tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena tadi bahwa kekecewaan yang dipendam, kemudian dendam, kemudian sakit hati, nah, yang dipelihara di dalam tubuh kita itu justru akan membuat pikiran kita menjadi tidak nyaman, ya. Kemudian menjadi mengganggu kesehatan tubuh kita, ya. Kemudian juga bisa menjadi pintu masuknya setan ke dalam diri kita. Ya, jadi kadang seseorang itu bisa diganggu oleh jin, diganggu oleh setan, ya. Dia kesurupan itu bukan karena faktor dari orang, ya, orang yang ingin mencelakai kita dengan menyihir kita, tapi kadang memang karena kita membuka diri, ya, membuka pintu setan untuk masuk ke dalam diri kita melalui pintu tadi, ya, rasa dendam, merasa kecewa, rasa sakit hati yang selalu dipelihara di dalam diri kita. Maka bagusnya dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, ya, di dalam ayat yang lain kejadian ataupun hal seperti ini telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah katakan bahwa innama amwalukum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya, sesungguhnya harta-harta kalian, ya, kemudian sesungguhnya keluarga kalian, ya. Jadi inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, sesungguhnya di antara pasangan kalian, kemudian anak-anak kalian itu menjadi musuh kalian. Sesungguhnya harta dan anak itu adalah fitnah, ya, ujian. Maka dalam hal ini kemudian Allah katakan agar kita memberi maaf dan berlapang dada. Ya, maksudnya apa? Mudah memberi maaf, ya, mudah untuk berlapang dada terhadap apa yang dilakukan oleh keluarga kita. Ya, apa yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, seorang istri kepada suaminya, ya, anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anak, ya, kemudian anak dengan saudaranya, dengan kerabatnya, ya. Karena dalam hal ini Allah merintahkan agar kita ini mudah memaafkan dan berlapang dada. Dan adalah merupakan salah satu konsep hidup agar kita bisa hidup dengan tentram, dengan hati yang tenang di dunia ini. Ya. Maka baguskan dari Allah Subhanahu wa taala, budaya maafkan itu satu hal yang baik, ya, dan memaafkan itu satu hal yang diperintahkan, pahalanya sangat besar. Tapi juga yang perlu diketahui bahwa memaafkan itu akan lebih sempurna lagi kalau diikuti dengan lapang dada dan melupakan. Ya, jadi yang kemudian sering kita kenal dengan kosong-kosong. Ya. Jadi kosong-kosong itu ya benar kosong-kosong, jangan ya kosong-kosong, ya. Ya. Jangan kosong-kosong yang benar, ya, seperti kalau di pom bensin kan mulai dari nol, ya, itu benar-benar dari nol, ya, bukan ya, sudah ada bilangan setelahnya, ya. Kita bermaaf-maafan, kita kemudian memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita, ya. Ini harus benar-benar berasal dari hati, ya, bukan hanya dari manisnya lisan kita, karena yang lain pada memaafkan, kemudian kalau tidak memaafkan kan gak enak, ya. Kalau seperti ini maka sama saja. Karena yang jadi ukuran itu adalah ukuran seorang hamba dengan Allah adalah apa yang ada di hatinya. Kalau manusia kan apa yang diucapkan, manusianya bisa menilai zahirnya, tidak bisa kemudian harus menelisik isi hati orang. Demikian Bapak dari umat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala hati yang lapang, mudah memaafkan dan juga mudah
juga mudah meminta maaf kepada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.